誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai beberapa bocoran informasi terbaru yang tidak kalah menariknya dari dunia baku hantam Tokyo Revengers. Khususnya mengenai kisah masa depan dari para anggota pendiri Toman, berdasarkan semua informasi resmi di dalam manga fisik terbarunya, yaitu volume ke-31, dan juga karakter book Tokyo Revengers volume ke-4, yang kebetulan baru akan terbit secara legal di Jepang pada bulan Januari nanti. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dengan topik yang pertama dulu. Meskipun manga Tokyo Revengers berakhir dengan sebuah cerita masa depan yang sangat bahagia, di mana pada akhirnya Takemichi dan juga Maiki mampu menyelamatkan semua teman-temannya dari takdir kematian atau masa depan buruk yang menunggu mereka. Namun nyatanya hal tersebut sama sekali tidak mampu merubah opini kita semua mengenai kesan buruk dari ending yang sangat dipaksakan pada chapter terakhirnya kemarin. Apalagi faktanya banyak sekali momen penting yang dilewatkan oleh Ken Wakui mengenai bagaimana proses perjuangan dari Maiki dan juga Takemichi pada garis waktu yang baru ini. Bahkan jika kami rangkum, sedikitnya terdapat 4 buah momen penting yang masih mengganjal dan juga membuat kita semua penasaran. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara Takemichi merekrut Sugiyama ke dalam geng Toman? Dan apakah Toman masih tetap akan bertarung melawan geng Valhalla? Karena jika saat ini Kisaki sudah menjadi salah satu anggota pendiri Toman, maka seharusnya tidak ada alasan bagi Toman untuk terbelah menjadi 2 kubu. Serta tidak ada alasan bagi Sugiyama untuk mendirikan geng Valhalla dan menantang bertarung geng Toman 1 kali lagi. Hal itulah yang membuat kita semua terus bertanya-tanya. Apakah Takemichi berhasil merubah sejarah dengan menghindari pertarungan melawan geng Mobius dan juga geng Valhalla? Dan apakah Hanma bergabung ke dalam geng Toman secara sukarela, tanpa perlu ada adegan baku hantam dulu? Namun jika memang ternyata pertempuran melawan geng Valhalla tetap terjadi, maka mungkinkah bos atau pemimpin dari geng Valhalla di era baru ini bukanlah Kisaki Teta ataupun Sugiyama, melainkan karakter baru lagi yang sama sekali belum pernah dimunculkan secara langsung di dalam mangganya. Karena di dalam cerita Tokyo Revenger versi gamenya, terdapat beberapa tokoh tambahan yang merupakan pendiri sekaligus salah satu pemimpin dari geng Valhalla, yaitu seorang berandalan kuat yang menguasai wilayah distrik Shinjuku dengan nama Kyogoku. Bahkan di dalam deskripsinya juga dijelaskan bahwa Kyogoku mampu bertarung seorang diri melawan 50 orang sekaligus hanya dengan tangan kosong saja. Jadi jika memang pada akhirnya Valhalla tetap berdiri, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika Kyogoku lah musuh selanjutnya yang harus dihadapi oleh Takemichi dalam garis waktu baru ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan narasi singkat yang ada pada chapter 277, Ken Wakui sempat menuliskan dan menyebutkan secara langsung di dalam mangganya bahwa pertarungan besar antara geng Toman melawan geng Black Dragons generasi ke-10 tetap terjadi pada garis waktu baru yang telah diciptakan oleh Maiki dan juga Takemichi. Nah, pertanyaannya, apakah kira-kira hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara kedua geng besar itu? Apalagi jika kita perhatikan baik-baik, seharusnya geng Black Dragon sendiri tidak pernah menjadi korup dan tidak pernah menjadi rusak. Karena faktanya di garis waktu baru ini, Shinichiro Sano yang merupakan pendiri asli dari geng Black Dragons generasi pertama masih hidup. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Inui untuk meneruskan cita-cita dari Shinichiro Sano. Serta tidak ada alasan bagi Inui untuk merekrut Taiju Shiba ke dalam geng Black Dragons dan menjadikan Taiju Shiba sebagai presidennya. Karena alasan utama Inui mendirikan geng Black Dragons generasi ke-10 sangatlah sederhana, yaitu dia ingin meneruskan cita-cita dari Shinichiro Sano dan mengembalikan masa kejayaan dari geng Black Dragons generasi pertama. Nah, masalahnya jika Shinichiro Sano masih hidup, lalu apanya yang perlu dikembalikan? Selanjutnya yang ketiga yaitu konflik antara geng Toman generasi baru melawan geng Yokohama Tenjiku. Mengingat Shinichiro Sano saat ini masih hidup, maka seharusnya Izana tidak memiliki satupun alasan untuk membenci Sano Manjiro. Serta tidak ada alasan bagi Izana untuk menyerang Maiki dengan niat untuk membunuhnya. Karena faktanya tujuan awal Izana datang ke Tokyo dan mulai mengincar untuk membunuh semua orang yang berharga bagi Maiki adalah demi membalaskan dendam dari kematian Shinichiro dan demi membuat Maiki merasakan hal yang sama seperti Izana. Nah, jika ternyata Shinichiro saat ini masih hidup, maka untuk apa pertarungan antara Toman dan juga Tenjiku terjadi? Kemudian yang nomor 4 adalah pertarungan antara geng Toman generasi baru melawan geng Rokuhara Tandai.
Di antara semua pertempuran yang ada di dalam cerita Tokyo Revengers, pertarungan inilah yang paling aneh. Karena kita sama sekali tidak dijelaskan siapa sajakah anggota baru dari geng Rokuara Tandai. Apalagi setelah geng Tenjiku berhasil dikalahkan oleh Maiki dan juga Takemichi, maka secara otomatis semua anggotanya pun langsung direkrut ke dalam geng teman oleh Takemichi. Yang artinya Terano tidak mungkin bisa membuat geng Rokuara Tandai bersama dengan para mantan anggota geng Yokohama Tenjiku lainnya. Seperti Kakujo, Ran, Rindo, Mochi, dan juga Shion Madarame. Nah, jika memang begitu ceritanya, lantas bagaimanakah proses jalannya pertempuran hebat antara geng Toman melawan geng Rokuara Tandai yang dipimpin oleh Terano? Ditambah masih ada satu misteri lain yang tidak pernah terpecahkan sampai manga ini tamat, yaitu dari manakah asal kekuatan Dark Impulsivity yang ada di dalam tubuh Terano? Apakah mungkin di Brazil ada seorang Time Leaper juga? Dan apakah mungkin Terano adalah orang yang berhasil dibangkitkan dari kematian? Sama seperti Maiki yang dibangkitkan oleh Shinichiro Sano dari kematiannya pada garis waktu yang pertama. Nah, gimana? Bingung banget kan? Meskipun kenyataannya sampai manga ini tamat, kita tidak pernah tahu jawaban detail mengenai semua pertanyaan di atas. Namun setidaknya masih ada sedikit petunjuk penting yang diberikan oleh Ken Wakui mengenai apa yang sebenarnya terjadi di garis waktu baru yang telah diciptakan oleh Maiki dan juga Takemichi melalui ketiga gambar berikut. Pertama adalah gambar cover depan dari manga fisik Tokyo Revengers yang akan terbit pada bulan Januari nanti. Di mana pada cover itu sedikitnya ada dua hal penting yang wajib kita garis bawahi, yaitu pakaian seragam geng Toman dari Maiki dan juga Takemichi yang nampak kebesaran, sampai dengan posisi atau gestur tubuh yang diperlihatkan oleh kedua orang sahabat itu. Di satu sisi, Takemichi terlihat berdiri di depan dengan gestur mengepalkan tangan sambil menunjukkan ekspresi yang penuh rasa percaya diri. Sedangkan di sisi lain, nampak Maiki yang berdiri di belakang Takemichi sambil menghadap ke arah kanan dengan tatapan mata kosongnya lagi. Nah, dari gambar sederhana ini sebenarnya secara tidak langsung sudah dapat kita simpulkan bahwa di era baru ini, Takemichi lah orang yang memegang peran penting untuk memimpin semua jalannya pertarungan besar di dalam semua pertempurannya. Baik itu melawan geng Valhalla, geng Black Dragons, geng Tenjiku, sampai dengan geng Rokuara Tandai, bukan Sano Manjiro. Karena seperti yang kita ketahui, setelah Maiki kehilangan kekuatan Dark Impulsivity-nya, maka Takemichi lah yang pada akhirnya menjadi satu-satunya karakter terkuat di dalam dunia baku hantam. Apalagi saat ini Takemichi masih memiliki kemampuan vision untuk melihat masa depan. Jadi wajar saja jika di era baru tersebut Takemichi menjadi yang terkuat. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah sebuah ilustrasi spesial yang dibuat oleh Ken Wakui mengenai jalannya salah satu pertempuran antara Takemichi melawan karakter yang masih dirahasiakan pada garis waktu baru. Dan gambar yang ketiga adalah sebuah keadaan masa depan berupa coretan ilustrasi dari kamar Takemichi ketika dirinya sudah dewasa. Namun untuk kedua gambar ini kita akan bahas lain waktu aja, karena jika diteruskan bakalan panjang banget. Nah, sambil menunggu kami punya pertanyaan buat kalian, yaitu kira-kira siapakah lawan yang akan dihadapi oleh Takemichi pada gambar ilustrasi tersebut? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam. やれやれだわ。